Halo teman-teman, thank you udah klik video ini. Kita semua tahu ya, di dunia ini tuh banyak tempat-tempat yang bagus. Dari tempat yang punya pemandangan indah, sampai tempat-tempat yang terkenal karena sejarahnya. Mungkin ya, dari beberapa tempat itu udah masuk ke wishlist kamu buat jadi destinasi liburan selanjutnya. Tapi guys, berseberangan dengan tempat yang indah, dunia juga menyimpan banyak tempat-tempat yang misterius. Tempat dengan sejarah kelam, sampai tempat-tempat yang melarang manusia untuk datang. Alasannya juga macam-macam, ada yang dilarang karena berbahaya, ada juga yang dilarang karena katanya tempat-tempat itu memiliki kutukan. Dan ada juga tempat yang bisa dikunjungi, tapi kitanya yang enggan untuk datang. Di mana aja sih tempatnya? Gua Amar, kita bahas sesuai judul. Yang pertama ada Pulau Poveglia. Pulau ini berada di Italia, tepatnya di Venesia. Dari kejauhan, pulau ini memang terlihat seperti pulau kecil pada umumnya. Tapi kalau kamu tahu sejarahnya, mungkin pandangan biasa aja itu bisa hilang gitu aja pas kamu ngelihat pulau ini. Dulu di abad ke-18, pulau ini dijadikan tempat karantina ribuan orang yang terkena wabah pes. Sayangnya bukan untuk penyembuhan. Katanya pemerintah itu sengaja mengumpulkan orang-orang yang terkena wabah dalam satu pulau, biar penyakit mereka tidak menyebar. Nah, di pulau ini, orang-orang yang terjangkit itu bukan disembuhin, melainkan dibiarkan begitu aja, sampai mereka kehilangan nyawa dan langsung dibakar di pulau itu. Makanya banyak yang percaya kalau tanah di pulau ini mengandung abu manusia, saking banyaknya tubuh yang dibakar di sini. Nggak nyampe situ aja, di awal tahun 1900-an, pulau ini dijadikan rumah sakit jiwa. Nah, disinilah ceritanya jadi makin kelam tuh. Katanya ada dokter yang melakukan eksperimen aneh ke pasiennya, seperti operasi tanpa bius, percobaan yang berbahaya, dan hal-hal yang nggak bisa kita bayangin. Sampai lama-kelamaan dokter itu kehilangan akal karena ambisinya sendiri dan memutuskan untuk melompat dari menara rumah sakit untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi guys, ada juga yang percaya kalau dokter itu tuh bukan melompat, melainkan didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sekarang, Poveglia ditutup total untuk umum. Pemerintah nggak ngizinin siapapun masuk kecuali dengan izin khusus. Tapi ada aja ya yang nekat nerobos masuk ke pulau ini. Dan akhirnya mereka mengalami hal-hal aneh, seperti lonceng gereja yang berbunyi sendiri atau mendengar bisikan-bisikan yang entah datang dari mana. Next ada hutan Aokigahara. Hutan ini terletak di kaki gunung Fuji, Jepang. Dari luar memang terlihat cantik, subur, dan juga tenang. Tapi di balik itu, hutan ini memiliki reputasi yang sangat-sangat kelam. Aokigahara dikenal dengan hutan bunuh diri. Setiap tahun ada banyak orang yang masuk dan gak pernah kembali lagi. Bukan karena tersesat, tapi mereka sengaja datang untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hutan ini tuh bener-bener lebat guys. Katanya matahari aja hampir gak bisa masuk karena rimbunnya pepohonan. Kompas juga gak berfungsi karena ada pengaruh medan magnet dari bebatuan vulkanik. Saking terkenalnya hutan ini dengan cerita bunuh dirinya, pemerintah tuh sampai masang papan peringatan di pintu masuk hutan Aokigahara. Di papan itu bertuliskan, hidupmu berharga. Pikirkan lagi sebelum melangkah lebih jauh. Selain itu, ada lagi cerita lain yang bikin bulu kuduk merinding. Dari cerita beberapa pendaki, mereka mengatakan sering mendengar suara langkah kaki tepat di belakang mereka. Mereka juga sering menemukan tali-tali penanda di antara pohon-pohon. Nah, asumsi mereka kalau tali itu tuh dibuat oleh orang-orang yang pengen nemuin jalan keluar. Jadi nggak semua yang masuk itu sengaja biar nggak kembali gitu. Ada juga yang berakhir di sana karena mereka tersesat dan nggak bisa nemuin jalan keluar. Cerita-cerita ini membuat Aokigahara bukanlah hutan biasa, melainkan tempat di mana alam dan kesedihan manusia bertemu dalam keheningan yang menakutkan. Selanjutnya ada Kastil Lip.
Di daerah pedesaan Irlandia berdiri sebuah bangunan tua megah yang bernama Kastil Lip. Bentuknya seperti kastil-kastil pada umumnya, tapi kastil ini menyimpan sejarah kelam yang masih tertinggal. Kastil Lip dibangun di abad ke-13 dan dulunya ditempati oleh keluarga bangsawan yang bernama O'Carroll. Nah, keluarga O'Carroll ini dikenal dengan kekejaman dan problematik, guys. Mereka tuh selalu berselisih tentang atau karena perebutan kekuasaan. Nah, hal inilah yang menjadi impact terjadi pembunuhan saudara tepat di dalam kapel keluarga. Salah satu anggota keluarga diakhiri hidupnya oleh saudara yang lain pada saat memimpin misa. Sejak saat itu tempat ini dikenal dengan nama Bloody Chapel. Pada tahun 1900-an, kastil ini memang sempat direnovasi. Nah, pada saat merenovasi ini, para pekerja menemukan ruang bawah tanah tepat di bawah lantai kapel keluarga tadi. Nah, di situ mereka menemukan banyak tulang manusia yang menumpuk. Saking banyaknya, tumpukan-tumpukan tulang itu membukit sampai hampir 3 meter tingginya. Mereka juga menemukan alat-alat penyiksa kuno dan juga bilah-bilah besi yang udah berkarat. Penduduk percaya kalau misalnya arwah pemilik tulang-tulang itu tuh masih belum pergi dari sana. Bahkan beberapa dari mereka juga pernah melihat makhluk aneh yang mereka bilang di elemental. Sosok kelabu dengan bau busuk yang sangat menyengat yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Pemilik kastil yang sekarang juga mengaku sering mendengar pintu yang tertutup sendiri, langkah di tangga, dan juga suara perempuan menangis pada saat malam hari. Tapi meski begitu, mereka mengaku udah biasa dengan hal-hal kayak gituan. Mereka berdamai dengan berkata jika tempat ini tuh punya sejarah yang panjang. Wajar hal ini terjadi. Mungkin karena beberapa penghuni di sini belum mau pergi. Next, kota Pripyat di Ukraina. Mungkin udah banyak yang tahu ya keberadaan kota ini. Kota yang rame, tempat tinggal para pekerja pembangkit listrik Chernobyl. Sampai akhirnya pada tahun 1986, reaktor nuklir di sana meledak dan menyebabkan bencana nuklir terburuk dalam sejarah dunia. Dalam beberapa jam, seluruh kota harus dievakuasi. Nah, karena evakuasi yang lambat, menyebabkan banyak orang-orang yang terpapar radiasi berbahaya dan meninggal. Penyakit dan kanker juga meningkat drastis di kota ini. Saat ini, Pripyat memang tidak ditutup secara penuh, karena masih dibuka untuk tur resmi dengan tujuan edukasi dan sejarah. Meski begitu, orang-orang yang datang tetap harus mematuhi peraturan yang super ketat, seperti jangan menyentuh apapun, harus menggunakan pakaian yang tertutup, dan juga menjauhi gedung-gedung yang terlihat rapuh. Banyak orang yang mengatakan kota mati ini sebenarnya masih hidup, meski bukan manusia lagi yang menempatinya. Para peneliti dan pembuat film dokumenter yang datang ke sana sering mendengar suara aneh di tengah kesunyian, suara anak-anak tertawa di taman bermain, langkah-langkah kaki di gedung sekolah, dan juga suara radio tua yang menyala sendiri. Selanjutnya ada pemakaman Greyfriars Kirkyard. Pemakaman ini berada di Edinburgh, Skotlandia. Greyfriars adalah salah satu kuburan tua yang berada di sana. Dari luar terlihat seperti taman pemakaman biasa, tapi bagi warga setempat ini adalah kuburan yang paling berhantu di dunia. Cerita ini berawal dari satu nama, yaitu Sir George Mackenzie. Dia itu dikenal sebagai The Bloody Mackenzie, seorang pejabat atau jaksa yang sangat kejam. Dia memenjarakan dan menyiksa ratusan orang pada abad ke-17. Banyak tahanan politik dari kelompok Covenanters yang meninggal dibunuh oleh pejabat brutal ini. Ironisnya, setelah Mackenzie ini meninggal, jasadnya juga ikut dikubur di sana, berdekatan dengan korban-korban yang udah dia bunuh sebelumnya. Di tempat ini akhirnya terkenal dengan The Mackenzie Poltergeist dan menjadi salah satu kasus poltergeist paling agresif di dunia. Meski tidak ditutup sepenuhnya, Greyfriars menjadi ghost tour terkenal. Kejadian aneh sering terjadi seperti turis yang tiba-tiba pingsan, ada juga yang mendapat bekas cakaran ataupun memar pada saat berada di area makam Mackenzie. Sering terdengar suara menggeram dari arah belakang dan aroma busuk yang sering tercium secara tiba-tiba. Covenanters Prison juga sempat ditutup karena terlalu banyak insiden di luar nalar. Bahkan para pemandu tur menyebutkan jika ada roh yang menyakiti pengunjung, itu dipastikan Mackenzie pelakunya. Kalau kamu main ke sini, siap-siap aja ya, karena beberapa orang yakin kamu bisa mendengar suara rantai yang bergesekan dengan lantai di bawah tanah, dan mereka akan mengatakan jika Mackenzie mungkin sudah mati, tapi kekejamannya belum berakhir.